wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kusmayanti Raspati. Oke, kali ini kita ada di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Dan materi yang akan dibahas adalah tentang akuntansi investasi saham. Oke, saya langsung mulai aja. Baik, materi hari ini tentang investasi dalam saham. Oke, sebelum masuk ke materi, kita ada intermezzo dulu. Kata-kata mutiara hari ini. Saat hidup menutup pintu untukmu, buka lagi saja. Itu hanya pintu, itulah cara kerja. Cie. Tetap semangat semuanya. Baik, lanjut aja. Materi yang mau dibahas pada video ini adalah akuntansi dalam saham, kemudian ada equity method dan cost method. Oke, akuntansi dalam saham. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum biasa mewajibkan investasi dicatat pada biaya perolehannya. Jadi kita akan membahas bagaimana jika perusahaan A membeli dengan perusahaan B dengan em, porsi pembelian yang cukup besar sehingga bisa membuat sebuah perusahaan itu memiliki kendali terhadap perusahaan lain. Nah, Backpast AK15 itu ada mengatur tentang investasi dalam saham, terutama mengenai pengaruh yang mengenai dampak yang timbul dari kepemilikan itu seperti timbulnya pengendalian gitu ya. Nah, ada dua cara untuk mencatat yaitu menggunakan equity method dan menggunakan cost method. Kalau menggunakan equity method, perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh yang signifikan dan dapat mengendalikan terhadap operasi investasi melalui kepemilikan saham yang jumlahnya kurang atau lebih dari 50% gitu ya. Jadi pemilikannya itu sekitar 20 sampai dengan 50% sehingga perusahaan itu yang investor itu biasanya memiliki kendali atas perusahaan yang dia beli sahamnya begitu. Nah, tapi biasanya yang di bawah 20%, nah itu tidak memiliki kendali, maka itu menggunakan pencatatan cost method begitu. Di mana perusahaan investor tidak memiliki kemampuan mempengaruhi aktivitas dari investi. Kepemilikan sahamnya biasanya sekitar 1 sampai 0, sampai dengan 20%. Oke, kita bahas dulu equity method. Equity method itu investasi dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian dividen. Nah, jika jika investinya memperoleh laba, maka investor akan mencatat laba itu. Dan sebaliknya, jika investinya menderita kerugian, maka investor juga menanggung kerugian tersebut. Ya, mencatat juga kerugiannya. Ini adalah equity method. Nah, equity method biasanya memiliki saham antara 20 sampai dengan 50%. Dan biasanya didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk investasi dalam sebuah perusahaan anak harus paralel dengan akuntansi perusahaan induk, gitu ya. Jadi karena pemilikannya besar sehingga pencatatan akuntansinya itu harus sejalan dengan induk dan anak, gitu. Bagaimana dengan cost method? Yaitu merupakan investasi dalam saham biasa dicatat sebesar biaya yang dikeluarkannya. Dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Kecuali dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh. Oke, metode harga pokoknya didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk investasi para perusahaan harus sama dengan akuntansi investasi jangka panjang dalam surat berharga. Kalau tadi pada equity method, di mana induk dan anak harus sejalan, kalau ini dianggapnya sebagai investasi jangka panjang dalam surat berharga. Yang harus diperhatikan adalah pendapatan diakui adalah dividen yang diterima dari perusahaan anak. Penyusunan neraca konsolidasi berdasarkan equity method maupun cost method akan menghasilkan neraca konsolidasi. Begitu ya. Baik, kita coba lihat perbedaan jurnalnya antara cost method dan equity method. Saat terjadinya investasi atau pembelian saham, nah ini saat transaksinya. Maka kalau pakai cost method dicatatnya sebagai investment in corporation, CAT-nya akan kurang. Cashnya akan berkurang, maka di kredit sama. Ya, equity method juga sama, investment in perusahaan apa dan cashnya ada di kredit karena dia mengeluarkan uang untuk berinvestasi, maka cashnya di kredit. Oke,
Lanjut, saat mendapatkan, ya udah berarti clear. Saat mencatat dividen, saat menerima dividen, pakai cost method dicatatnya sebagai dividen income atau pendapatan dividen. Cashnya diterima di debit, dividen income-nya di kredit. Tapi kalau di equity method, dia dicatatnya sebagai investment. Nah, dia investment ini nanti akan menambah investment yang di sini, akan mengurangi investment yang di sini. Cashnya di debit. Nah, itu bedanya. Cost method dicatat sebagai dividend income, equity method dicatat sebagai investment in corporation. Oke, clear. Equity method. Nah, sekarang yang ketiga, mencatat laba. Nah, kalau di cost method tidak dicatat. Tidak dicatat. Dia tidak dicatat ya. Ya, jadi asumsinya adalah tidak dicatat. Tapi kalau di equity method dia akan dicatat sebagai pendapatan. Investmentnya di debit, pendapatan kredit. Oke, jadi nanti investment in corporation ini juga akan mempengaruhi yang ini. Gitu. Kalau tadi di sini nambah, di sini berkurang, di sini nanti dia akan menambah lagi. Gitu. Berikutnya berarti ini sudah done. Saat mencatat pengumuman pembagian dividen. Nah, ini waktu dividen diumumkan. Jadi sebenarnya dividen itu biasanya diumumin dulu. Setelah diumumin baru dibayarin gitu. Diumumkannya biasanya secara terbuka supaya para pemegang saham itu tahu bahwa akan ada pembagian dividen gitu ya. Dan ini ketika dia catat. Jadi ketika pengumuman kan cashnya belum diterima. Karena cashnya belum diterima, maka yang didebit adalah dividen receivable. Dividen receivable. Yang didebitnya dividen income untuk yang cost method, investment in corporation untuk yang equity method. Begitu. Oke, pada cost method tidak ada amortisasi goodwill, pada equity method ada amortisasi goodwill yaitu income in corporation pada investment in corporation. Kita lanjut lagi ke contoh kasus sekarang. Kita akan melihat ini apa sih cost method sama equity method. Pada Pada tanggal 1 Juli, Pilsner membeli 2.000 lembar saham dari 10.000 sahamnya Sud Corporation. Sud Corporation menjual sahamnya 100.000 lembar, dibeli sama Pilsner 2.000. Kalau kita lihat berarti berapa persen sih yang dimiliki Pilsner? 2.000 dari 10.000 berarti kan 20%. Berarti Pilsner punya 20% sahamnya Sud. Oke. Nominalnya 50 per lembar saham. Ya, harganya dibelinya 50 lembar saham sama dengan book value dan fair value dari Sud net asset. Net income-nya pada tahun itu atau labanya Sud tahun itu adalah 50.000 dan Sud membayarkan dividen tanggal 1 November sebesar 20.000. Sekarang kita buat jurnalnya. Yang pertama, pakai cost method. Saat terjadi investasi atau pembelian. Kayak tadi di sini udah ada ya. Di sini udah ada perbedaannya ya saat pembelian dan saat terjadinya transaksi pembelian itu. Berarti kalau pakai cost method, investment in corporation include pada cash ya 2.000 2.000 ini 2.000 lembar dikali harganya 50 100.000 cek investment. Kalau di equity method juga sama cek. Nah, waktu diumumkan nih dibayarkan dividen 20.000. Kan kepemilikannya Pilsner 50%, 20% ya. Dari mana 20%? 2.000 dibagi dengan 10.000 lembar. Jadi, Sud punya 10.000, dibeli 2.000 sama Pilsner, berarti Pilsner belinya 20%. Sehingga, dia hanya berhak memperoleh dividen sebesar 20% saja. Gitu. Ya. Maka labanya juga haknya hanya 20%. Gitu. Ya, maka dividennya adalah 20% dikali dengan 20.000 sama dengan 4.000. Catatnya cash di debitnya
4.000, dividen income dikredit 4.000. Kalau pakai equity method berarti cash sama 4.000 juga di debit, tapi di kreditnya akunnya adalah investment in corporation. Nah, kemudian saat mencatat laba 50.000, ya, kalau di cost method dia tidak ada jurnal karena dia dianggapnya tidak memiliki, dia mencatatnya dengan cost method. Kalau mencatatnya dengan cost method artinya tidak memiliki pengaruh atau kendali. Kalau di sini catatnya equity method sebagai investment in corporation pada income. Dari mana sama kayak tadi, karena dia berhaknya 20% dikali dengan 50.000. Nah, di sini lihat ada 6/12. Kenapa Bu 6/12? Karena Pilsner belinya tanggal 1 Juli. 1 Juli sampai 31 Desember adalah 6 bulan. Jadi pakai 6/12. Oke, lanjut. Bila soal di atas, bila perolehan laba bersih surutnya 30.000, hitung penyesuaian pendapatan dividen dan akun investasi. Hak Pilsner tadinya kan ini dividennya kan tadinya kan 4.000 ya. Nah, ternyata ada penyesuaian laba ya 30.000. Berarti haknya Pilsner adalah 30.000 dikali 6/12 dikali 20%. Sama dengan 3.000. Sedangkan dividen yang diterima adalah 4.000. Udah. Itu dividen 4.000. Sehingga ada selisih 1.000. Selisih inilah akan mengurangi pendapatan dividen dan investasi pada Sud Corporation. Jadi jurnalnya dividen income pada investasi pada Sud Corporation sebesar 1.000. Oke, ini 1.000. Lanjut. Nah, misal contoh kasus lain, studi kasus lain. Tanggal 1 Januari, Payne membeli 30%-nya Sloan Corporation. Dibayarnya pakai apa? Kan dia beli 30%, dibayarnya pakai uang tunai 2 juta dolar dan 2.200.000 lembar saham. Harga nominalnya 10 sebenarnya, tapi harga pasarnya 15. Ingat kemarin bahwa kita akan menilai selisih antara harga pasar dengan harga buku, harga nominal. Oke, terus ada biaya registrasi, yaitu adalah 50.000. Biaya registrasinya 50.000. Biaya konsultasi dan penasehatnya 100.000. Gitu. Sehingga kita jurnal dulu nih. Masih ingat kemarin jurnalnya waktu pembeliannya? Investment 5 juta dari mana? Dia ngeluarin 2 juta. Ini dari mana 5 juta? 2 juta cash ditambah sama saham 200.000 dikali dengan harga belinya, harga pasarnya adalah 15 dolar. Sama dengan adalah 3 juta. Ini saham. Maka 2 juta ditambah dengan 3 juta, hasilnya adalah 5 juta. Nah, yang dikredit apa? Common stock atau stok saham biasa. Saham biasanya kan harga nominalnya 10, berarti 200.000 lembar dikali 10 sama dengan 2 juta. Selisihnya 1 juta akan dituangkan sebagai paid in capital. Nah, cash yang dikeluarkan hanya 2 juta. Gitu ya. Oke. Jadi jurnal pembeliannya seperti ini. Nah, ketika mencatat ini ingat, ini ada biaya registrasi, ada biaya konsultan dan penasehat. Nah, biaya registrasi kan minggu lalu kita udah bahas. Kalau direct cost dia akan dicatat sebagai apa? Kalau non direct cost, kalau indirect dia akan dicatat sebagai apa? Gitu ya. Karena sini pencatatan registrasi akan mengurangi paid in capital dan biaya konsultan akan menambah investment in loan. Jadi 50.000 akan dicatat sebagai additional PIC, investment in loan akan dicatat sebesar 100.000 berupa biaya konsultan. Maka cash yang keluar adalah 150.000. Oke,
berikutnya. Nah, sekarang kalau misalnya ada penetapan kelebihan biaya terhadap ekuitas pokok, terjadi perbedaan antara investasi yang dikeluarkan oleh investor dengan jumlah book value. Nah, setelah ditelusuri ada perbedaan antara eh, apa namanya antara book value sama yang dikeluarkan. Maka akan selisih timbul yang namanya goodwill. Nah, kemarin kita sempat tuh ya hitung yang namanya goodwill juga. Nah, sekarang kita akan coba menghitung kembali menggunakan equity method. Oke, jadi di sini misalnya masih sama nih, masih si Sloan, si Payne beli si Sloan 30%. Uang cashnya 2 juta tadinya di awal ini. Nah, di sini hmm, misalnya menurut balance sheet jumlah aktiva Sloan adalah 15 juta. Dia terdiri atas liabilities 3 juta dan equity-nya 12 juta. Ya, jadi aktiva 15, liabilities 3 juta, equity-nya 12 juta. Nah, ini adalah book value dari aset. Nah, ini adalah market value-nya. Ingat kemarin ada book value, ada market value. Yang harus diakui sebenarnya adalah market value. Nah, di sini perhitungannya agak berbeda sama yang sebelumnya. Perhatikan. Investment insulannya 5.100.000 dari mana? Kita lihat di sini. Nih, investment insulan kan 5 juta. Di sini ada 100.000 juga, maka dijumlah 5 tambah 100, 5.100.000. Di sini 5.100.000. Book value 30% dikali dengan 12 juta. Dari mana 30% tadi? Nih, pembeliannya dia 30%. 12 jutanya adalah nilai dari book value dari asetnya mereka, gitu kan? Ya, kan 15 ingat ya kemarin aktiva dikurang sama liabilities gitu. 15 dikurang sama 3 juta sama dengan 12 juta dikali. Jadi kepemilikan yang dia miliki sebenarnya yang 3.600.000. Maka ada excess of cost over book value kelebihan 1.500.000. Kelebihan 1.500.000 ini. Nah, ini mau di apa namanya kelebihan aktivanya yang tidak bisa diidentifikasi. Ada kelebihan aktiva yang tidak bisa diidentifikasi atau goodwill. Goodwillnya ini mau di eh, apa namanya eh, dibagi secara merata kepada si aktivanya, begitu ya. Nah, selisih yang teridentifikasi dari aktiva tertentu kita kan punya ini. Ini inventory persediaan 3 juta. Aktiva lancar 3.300, peralatan 5 juta, wesel bayar 2 juta. Tapi fair market value-nya, oke, di sini masing-masing ya, persediaan 4 juta, aktiva lancar 3.100.000, peralatan 8 juta, dan wesel bayar 1,8. Maka di sini kita lihat ya, cara mencarinya gimana? 30% dari mana sini? 30% dari kepemilikan ini. Dikali 4 juta dari mana 4 juta? 4 juta ini nilai pasar. Ya kan inventory nilai pasar 4 juta dikurang sama nilai bukunya 3 juta. Ya. 30% dikali 4 dikurang 3, 1 juta. 1 juta 30%-nya adalah 300.000. Sama lainnya, ada current aset itu juga sama. Gitu. 3.100.000 dari sini, fair market value-nya, fair value-nya, dikurang dulu sama aktiva lancarnya. Kan minus 3, 1 dikurang 3.300.000 sama dengan minus 200. Minus 200 dikali 30 sama dengan minus 60.000. Lakukan semua untuk aktivanya. Sehingga kalau kita total 300 kurang 60 tambah 900 tambah 60 hasilnya 1,2. Sehingga, nah ini nih 1,5 dikurang dengan 1,2. Hasilnya ada goodwill 300.000. Ya, ada goodwill 300.000. Nah, kemudian goodwill yang 300.000 itu dialokasikan untuk diamortisasi berdasarkan kelebihan dari situ tadi. Kelebihan, sorry, kelebihan yang ini, yang 300.000 yang ini,
Ini kan ada kelebihan akibat selisih antara nilai buku dan nilai pasar. Ini harus diamortisasi. Cara mengamortisasinya adalah dia begini. Tadi inventory kan selisihnya 300.000. Inventory itu 100% dijual habis keterangannya. Nanti ada tambahan keterangannya. Ternyata inventory sama under current asset dijual habis. Maka langsung dihapus. Diamortisasi penuh. 300.000 ini minus 60.000. Nah, hapus udah. Kemudian sini equipment 900.000 kan di sini. 900.000. Ini diamortisasi. Diamortisasi peralatan itu kan masa manfaatnya 5 tahun di sini dia. Berarti sorry 5%, diamortisasi sebesar 5% selama 20 tahun. Berarti 900.000 ya dikali 5% dibagi dengan 20 tahun. Untuk 20 tahun gitu artinya. Dia untuk 20 tahun. Nah, masa manfaatnya kan 20 tahun berarti di 5% dari 900.000 per tahunnya itu berapa gitu ya. Sekitar 45.000 berarti ya. Nah, kemudian sama halnya dengan ini juga 20% dikali dengan 60.000, dia masih manfaatnya 5 tahun. 300.000 dikali dengan 2,5 itu adalah 7.500 gitu. Nah, ini merupakan apa namanya amortisasi dari kelebihan tadi. Gitu. Nah, sekarang kita catat di sini jurnalnya untuk mencatat tadi, mencatat apa namanya, mencatat ini goodwill, untuk mencatat goodwill dan untuk mencatat ini. Oke, jadi jurnalnya itu tadi yang pertama cash pada investment in sloan 300.000 ini adalah untuk menerima dividen. Tadi kan dividennya ini ada ini ya tambahan keterangan bahwa dividennya adalah 1 juta dan labanya adalah 3 juta berarti si paid itu hanya berhak sekitar 30% ya karena dia kan investasinya hanya 30%. Maka 30% dikali dengan 1 juta itu adalah 300.000 untuk mencatat dividen. Lalu untuk mencatat laba itu adalah 30% dikali dengan 3 juta. Ya, jadi 30%. Ini adalah kepemilikannya si Payne. 900.000. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mencatat ini tadi kelebihan persediaan. Jadi yang ini kita catat. Persediaan kan habis. Habis. Ya, berarti kalau persediaannya habis, persediaan kan di ini kepersediaan maka income from loan 300.000 pada investment in loan 300.000 dicatatnya begitu jadi impairmentnya jadi hasil dari alokasi kelebihan itu. Nah, kemudian kelebihan aktiva lainnya juga investment in loan 60.000 ini untuk yang mana, ini untuk yang ini 60.000. Nah, coba lihat jurnalnya karena ini minus, ini kan minus nilainya maka jurnalnya dibalik. Biasa harusnya income di debit, investment in credit, jadi dibalik. Gitu. Harusnya kan kayak gini, tapi dibalik karena nilainya minus. Gitu. Nah, berikutnya juga sama untuk yang equipment, sini 45, juga sama di jurnal, yang juga di jurnal, yang juga di jurnal semua. Equipment atau payable dan goodwill, semuanya di jurnal seperti ini. Ya, oke, jadi ini adalah jurnal untuk mencatat alokasi kelebihan biaya investasi. Nah, sekarang misalnya kalau nilai goodwill-nya negatif, kalau tadi nilai goodwill-nya positif, sekarang kalau nilainya goodwill-nya negatif itu gimana gitu ya. Nah, lihat di sini. Pada tanggal 1 Juli, 1 Januari 2006, Post Corporation membeli 50% sahamnya Taylor, harganya 40.000. Catatan perubahan stockholder equity atau SHE, ini SHE atau stockholder equity, itu adalah 100.000 untuk apa namanya pembelian ini ada legal equity-nya. Jadi si eh, pos membeli 50% dari 100.000. 50% dari 100.000 dibeli dengan harga 40.000. Maka di sini lihat nih, belinya 40.000 ya.
50% dari 100.000 adalah 50.000. Maka kalau kita kurang, hasilnya bikin negatif 10.000. Gitu. Ya. Terus, sehingga 10.000 ini kemudian, ya, ternyata setelah dicek, ya, kenapa bisa book value-nya itu lebih tinggi setelah ternyata karena adanya penilaian persediaan lebih tinggi 2.000 dan peralatan lebih tinggi 18.000. Itu ya, kelebihan ini disebabkan karena itu. Sehingga di sini kalau kita lihat inventory-nya 50% dari 2.000. 50% dari 2.000. 50% dari 2.000 adalah 1.000 dan 50% dari 18.000 adalah 9.000 sehingga kelebihan nilai buku terhadap biaya adalah 10.000. Ini 50%-nya kenapa? Karena kepemilikannya 50%. Gitu ya. Kalau kepemilikannya 100% diakui semua. Gitu. Sehingga di sini jurnalnya seperti ini. Jurnalnya investment in Taylor pada cash 40.000, cashnya keluar 40.000 itu dari sini karena dia belinya 40.000, keluar 40.000. Terus kemudian jurnal penerimaan dividen cash pada investment in Thailand 2.500. Dari mana? Karena tadi dia bayar dividen di sini. Ya, dividennya 0,5.000, labanya 20.000. Maka si pos berhak 50%-nya. 50% dari 5.000 adalah 2.500, 50% dari 10.000 adalah 20.000 adalah 10.000. Ini mencatat dividen, ini mencatat laba. Ingat ya, harus berbeda pencatatan dividen sama pencatatan laba. Pisah. Dan yang terakhir adalah untuk mencatat ini. Ini mencatat yang eksesnya ini, eksesnya ini. Minus 1.000 sama minus 9.000. Caranya dari mana? Di sini ada keterangan tambahan bahwa 100% inventory terjual habis, sehingga 100% dikali dengan 1.000 sama dengan 1.000, equipmentnya 10% amortisasinya. Ya, karena umur ekonomi 10 tahun, jadi amortisasinya 10%. Sehingga 10 dikali dengan 9.000 sama dengan 900, jumlahnya 1.900 ini akan dicatat sebagai investment in Taylor pada income 1.900. Karena yang goodwill-nya negatif, jadi jurnalnya terbalik. Kalau yang tadi kan ini harusnya jurnalnya positif seperti ini. Income di debit, investment in credit. Tapi karena dia negatif, jadinya investmentnya yang di debit, income yang di credit. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa kerjakan kuis yang linknya diberikan pada deskripsi video ini. Saya tutup pertemuan video pada apa namanya video kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.